Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis. Metodis di sini maksudnya yaitu pengetahuannya diperoleh menggunakan cara kerja yang terperinci dan sebelumnya telah ditentukan. Sistematis di sini maksudnya yaitu pengetahuannya merupakan keseluruhan dari kemandirian dan hal-hal yang saling berkaitan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir ada logis. Logis di sini maksudnya yaitu pernyataan yang satu dengan yang lainnya harus bersifat rasional atau masuk akal. Selanjutnya pengertian teknologi. Teknologi berasal dari kata bahasa Prancis yaitu la teknik, yang dapat diartikan semua proses yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu yang rasional. Secara lebih umum, yaitu teknologi adalah suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang lebih praktis. Yang terakhir ada seni. Seni menurut Janet Wall yaitu produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan lain-lain. Contohnya yaitu tari, lukis, ukir, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tari adalah keindahan yang dihasilkan oleh tangan manusia. Selanjutnya yaitu ada makna ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi manusia. Yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini banyak menimbulkan ilmu pengetahuan baru. Antara lain yang pertama teknik modern, yang kedua teknologi transportasi, yang ketiga teknologi gedung, dan yang keempat yaitu teknologi hutan. Nah, begitu juga dengan adanya ilmu pengetahuan sosial, terdapat hibrid dalam berbagai disiplin ilmu seperti komunikasi politik, geopolitik, dan psikologi sosial. Perkembangan sekarang semakin cepat dan rumit, dan istilah nanoteknologi pun sudah mulai populer di negara-negara maju. Istilah nanoteknologi ini pertama kali dikenalkan oleh peneliti Jepang yaitu Nariyaguchi pada tahun 1974. Nanoteknologi sendiri adalah teknologi yang dapat mengerjakan sesuatu dengan ketepatan lebih kecil dari mikrometer. Nah, demikianlah akal kemampuan yang dapat dimiliki manusia dalam perkembangan teknologi hingga sekarang ini. Perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin cepat itu karena berkat pemikiran-pemikiran manusia yang bisa berpikir secara lebih maju. Namun sebelum kita menciptakan sesuatu dengan teknologi, kita juga harus mengetahui bagaimana dampak buruk dan dampak baiknya gitu. Sebelum kita menciptakan sesuatu, kita harus bisa tahu dulu mana nih dampak yang lebih dominan ketika kita membuat sesuatu itu, yang sekiranya bisa ketika alat atau apapun yang kita ciptakan nanti bisa bermanfaat dan bisa berdampak positif bagi manusia atau bagi penggunanya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga perlu ditanggapi dan dipersiapkan dalam menghadapinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam menghadapi iptek, masyarakat Indonesia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkannya.
Dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi, maka dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan dengan teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu juga sikap, mental, dan nilai hidup yang harus mengarah terhadap nilai tersebut. Kesadaran yang timbul di negara barat mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan teknologi memang dapat dimengerti. Mereka mulai mempersoalkan nilai-nilai yang dipakai oleh masyarakat di negara berkembang, sebaiknya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu sekali negara berkembang mempercepat proses pemindahan teknologi. Hal itu hanya dapat berjalan jika negara tersebut masyarakatnya telah dapat memanfaatkan teknologi yang dikembangkan di negara maju dan telah dipakai oleh negara yang sedang berkembang. Namun di pihak lain, baik itu di negara maju maupun negara berkembang, ia akan merasa bahwa teknologi hanya akan menghabiskan sumber-sumber daya alam, membawa polusi, atau pencemaran dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Teknologi dapat membawa bencana, dan sebaliknya juga telah terbukti bahwa bagi mereka yang dapat memanfaatkannya, teknologi tersebut dapat menolong mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Teknologi mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama, hardware aspect, meliputi peralatan yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Yang kedua, software aspect, meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tersebut. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi seni yang sangat pesat ini, dirasakan perlu mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma dengan perkembangan tersebut. Menurut Gulshani tahun 1995, dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi seni, ilmuwan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menganggap ipteks modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil ipteks modern dengan mencari aturan-aturan yang sesuai. Yang kedua, kelompok yang bekerja dengan ipteks modern, tetapi juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak baik bagi kehidupan dan moral manusia. Dan yang ketiga, kelompok yang percaya adanya ipteks yang baik, bermoral, berketuhanan, dan berusaha membangunnya. Dengan demikian, perkembangan ipteks hendaknya dilandasi dengan nilai moral kemanusiaan, karena iptek diciptakan sebagai pemanfaatan anugerah terbesar yang dimiliki manusia, yaitu akal pikirannya, sehingga manusia akan lebih mendekatkan dengan penciptanya. Seiring berkembangnya zaman, manusia berlomba-lomba untuk menciptakan suatu teknologi canggih atau suatu alat yang bisa memudahkan pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Contohnya dalam bidang pertanian yang waktu dulu kan bajak sawah harus dengan kerbau lah. Itu sekarang seiring berkembangnya zaman, manusia berinovasi menciptakan sebuah traktor untuk membajak sawah gitu. Di bidang perikanan contohnya seperti GPS untuk khusus untuk menentukan posisi ikan. Alat ini sangat canggih sekali karena dulunya itu para nelayan itu susah untuk mendeteksi keberadaan ikan. Dan dengan teknologi ini, nelayan lebih mudah untuk mencari ikan. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, dulu tuh ya lagi melonjaknya, lagi awal-awal tahun 2020 itu di Indonesia itu lagi sedang melonjaknya kasus COVID itu. Dan mengetahui si orang ini bahwa orang ini tertular virus COVID atau tidak itu harus dicek suhu badan dulu. Sekarang lebih canggih lagi. Seiring berjalannya waktu itu, para ahli medis itu menciptakan sebuah alat
antigen atau alat PCR atau semacamnya itu yang bisa mendeteksi orang itu apakah tertular virus COVID atau tidak. Itu contohnya. Dalam bidang komunikasi itu sendiri, contohnya seperti radio, televisi, smartphone. Kalau sekarang sih ya komputer. Negara-negara di dunia itu sedang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu senjata yang sangat mematikan, contohnya senjata nuklir atau senjata antar benua, terus senjata apa lagi, senjata biologis. Mungkin itu di Amerika dan Rusia, terus Korea Utara itu sedang berlomba-lomba unjuk kekuatan untuk menciptakan suatu senjata yang sangat amat dahsyatnya kan. Itu sangat berbahaya sekali.